Hai guys, jumpa lagi dengan aku Najmi Nabila, pastinya di channel Najmi Nabila. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang 10 jurusan yang sepi peminatnya tapi sangat dibutuhkan di dunia kerja. Cocok banget nih buat kalian yang mau masuk di perguruan tinggi favorit tapi persaingannya tidak sengit-sengit banget dan peluang lolosnya akan lebih tinggi. Kita semua nggak bisa pungkiri ya kalau jurusan seperti jurusan akuntansi, manajemen, ilmu hukum, psikologi, kedokteran, farmasi, hubungan internasional, dan banyak yang lainnya. Pastinya jurusan itu semua adalah jurusan yang paling banyak diincarkan oleh siswa-siswa SMA dan menjadi jurusan favorit setiap tahunnya. Kayaknya susah banget deh masuk di jurusan-jurusan tersebut karena persaingannya begitu ketat. Eits, tapi jangan khawatir. Ada juga loh 10 jurusan yang sepi peminatnya, tapi memiliki prospek ke depan yang sangat bagus. Apa saja itu? Oke, simak videonya sampai habis ya. Yang pertama adalah jurusan antropologi sosial. Nah, buat kamu nih yang hobi berinteraksi dengan masyarakat, cocok sekali mengambil jurusan ini karena di antropologi sosial kamu akan mempelajari hubungan antar masyarakat dalam suatu kelompok, mulai dari etnis, sosial, dan budaya. Setelah lulus dari jurusan ini, kamu bisa menjadi seorang peneliti, antropolog, pengajar di kampus, konsultan budayawan, HRD, dan masih banyak lagi ya. Nah, beberapa universitas yang membuka jurusan ini antara lain adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, dan Unibrau, Universitas Brawijaya ya. Oke, yang kedua adalah jurusan ilmu perpustakaan. Banyak nih yang bilang ilmu perpustakaan itu ngebahas tentang buku-buku aja. Atau ada juga nih yang bilang kalau jurusan ilmu perpustakaan itu nantinya kita bakal menjadi orang yang kerjanya di perpustakaan aja. Eits, jangan salah ya teman-teman. Jurusan ilmu perpustakaan ini memiliki prospek peluang kerja yang bagus ke depannya. Karena jurusan ini mengajarkan banyak hal, mulai dari bidang arsip, pengorganisasian, pengawetan, dan penyebarluasan sumber informasi dari sebuah perpustakaan. Selain itu, mahasiswa jurusan ini juga mempelajari cara mengelola atau menyebarkan informasi ya. Nah, setelah kamu lulus dari jurusan ilmu perpustakaan, hampir seluruh instansi membutuhkan keahlian di bidang ini ya. Kamu bisa menjadi seorang pustakawan, programmer, sekretaris, administrasi arsip, hingga dokumen controller. Oke, mana aja nih kampus yang membuka jurusan ini? Ini dia ya, beberapa kampus yang membuka jurusan ilmu perpustakaan. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, dan beberapa universitas Islam negeri ya. Next, yang ketiga adalah jurusan ilmu filsafat. Sekilas kalau kita mendengar ilmu filsafat, sepertinya kalau kita belajar ilmu ini itu terlihat rumit, kemudian memerlukan logika untuk berpikir dan logika bahasa pastinya ya. Mungkin karena rumit itu, maka jurusan ini menjadi sedikit peminatnya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Nah, jurusan ini sebenarnya mempelajari banyak hal loh, mulai dari perilaku dan fenomena manusia, serta cara bersikap kritis untuk menyelesaikan masalah pastinya. Setelah lulus dari jurusan ini, kamu bisa menjadi seorang pengajar di kampus, penasehat penelitian, content writer, konselor, penasehat negara, atau bisa juga bekerja di industri kreatif.
Jika kamu minat dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di kampus Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Oke, next jurusan ketiga adalah jurusan kehutanan. Jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang sepi peminatnya ya. Nah, tapi memiliki peluang kerja yang sangat besar. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang disebut sebagai negara tropis dengan hutan membentang luas, sehingga tidak sedikit instansi konservasi hutan yang membutuhkan tenaga dan pengetahuan dari jurusan ini. Eits, jurusan ini bukan hanya belajar tentang hutan saja loh. Nanti seorang dosen di kampus kamu akan memberikan ilmu mengenai cara pengelolaan hutan serta segala hal yang ada di hutan, seperti pengelolaan ekosistem hutan, pemanfaatan dan perlindungan hasil hutan, hingga produktivitas hutan. Jika kamu lulus dari jurusan ini, kamu bisa bekerja di berbagai bidang yang menjanjikan ya, mulai dari konsultan, peneliti, wirausahawan, atau pegawai di lembaga kehutanan nasional hingga internasional. Jika kamu tertarik dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di kampus Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya. Next, jurusan keempat adalah jurusan arkeologi. Jika kamu mengambil jurusan ini, kamu akan mempelajari tentang kebudayaan manusia loh, mulai dari masa lalu dan sekarang. Nah, di sini kamu juga akan mempelajari beberapa benda-benda yang menjadi peninggalan orang-orang terdahulu ya. Selama kuliah nantinya, kamu akan sering nih mendapatkan studi ke lapangan. Pastinya ke tempat-tempat seru yang jarang dikunjungi orang lain ya. Di sini, kamu akan belajar dan menganalisa berbagai barang peninggalan purbakala, peristiwa masa lalu hingga artefak. Para lulusan arkeologi bisa bekerja sebagai peneliti, ahli benda-benda bersejarah, ataupun bahkan kamu mempunyai peluang untuk direkrut oleh para ilmuwan dari luar negeri. Nah, kalau kamu tertarik nih dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di kampus Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin. Oke, jurusan kelima adalah jurusan oceanografi. Oke, dari namanya mungkin udah pada tahu ya, oceanografi itu pasti kita belajar tentang laut nih, karena ada kalimat sea ya. Ya, benar sekali. Walaupun masih asing, tapi jurusan oceanografi termasuk jurusan yang punya peluang kerja menjanjikan. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan ya, pasti banyak lautnya. Oceanografi merupakan cabang dari ilmu kelautan yang mempelajari tentang berbagai aspek laut, seperti organisasi laut dan dinamika ekosistem, arus samudra, gelombang, geologi dasar laut, dan sebagainya. Ilmu ini sangat diperlukan di Indonesia, karena Indonesia sedang menguatkan sektor maritimnya. Jadi jurusan ini banyak dicari loh, dan gaji yang ditawarkan juga cukup tinggi. Profesi yang bisa ditekuni mulai dari oceanographer, coastal modeler, oceanographic surveyor, hingga peneliti di lembaga swasta atau pemerintahan. Nah, jika kamu tertarik dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di Universitas Diponegoro dan Institut Teknologi Bandung. Next, jurusan keenam adalah jurusan astronomi. Nah, dari namanya saja sudah bisa diperkirakan ya. Pasti nanti ketika kita mengambil jurusan ini, kita akan mempelajari hal-hal yang berbau antariksa. Jurusan ini termasuk jurusan sepi peminatnya karena dianggap sulit dan banyak yang belum mengetahui prospek kerjanya. Padahal menjadi mahasiswa jurusan ini, itu kita akan mempelajari banyak hal ya. Hal yang seru dan mengagumkan pastinya. Karena kita di sini bisa mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, komet, nebula, gugusan bintang, dan galaksi.
Nah, kita di sini juga akan mempelajari fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Pastinya seru kan? Nah, setelah lulus dari jurusan ini, kamu bisa bekerja di lembaga yang menjanjikan seperti LAPAN, BMKG, Observatorium, NASA, ataupun bahkan kamu bisa menjadi seorang astronot dengan gaji yang fantastis. Nah, jika kamu tertarik mengambil jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di Institut Teknologi Bandung. Next, jurusan ketujuh adalah teknik perkapalan. Nah, jika kamu mengambil jurusan ini, kamu akan mempelajari banyak hal tentang kapal dan alat transportasi lainnya, terutama yang mengembang di laut. Nah, di sini kamu juga akan belajar berbagai macam hal tentang perancangan dan pembangunan kapal, mulai dari bentuk kapal, struktur kapal, proses produksi, dan cara memperbaiki kapal, navigasi kapal, aspek hukum kelautan, hingga mekanisme pengoperasian armada kapal. Prospek kerja lulusan jurusan teknik kapal sangat luas loh. Kamu bisa bekerja di tempat yang menyediakan bidang pembangunan kapal, pemeliharaan dan reparasi peralatan lepas pantai, jasa konstruksi dan rekayasa, dan sebagainya. Di sini kamu bisa kerja di PT, PAL, galang kapal, dan perusahaan yang berhubungan dengan kapal. Kamu juga bisa menjadi seorang ahli teknik transportasi laut, manajer logistik, insinyur perkapalan, perencana transportasi, hingga manajer transportasi loh. Oke, seru kan? Nah, kampus yang menyediakan jurusan ini ada Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi 10 November. Next, jurusan ke-8 adalah jurusan arsitektur. Nah, kalau kamu mengambil jurusan ini, kamu akan bergelut dengan ide, konsep, dan vision yang unik loh. Nah, tak hanya mempelajari desain bangunan, tetapi kamu juga akan mengenal lebih dalam tentang fungsi bangunan, kekuatan bangunan, dan estetikanya. Prospek kerja lulusan arsitektur itu sangat banyak loh, mulai dari kontraktor, konsultan arsitek, cost estimator, construction documentary, building controller, dan lainnya. Instansi pemerintah juga membutuhkan seorang arsitektur loh, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kementerian serta dinas yang lainnya. Jika kamu tertarik dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil di Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, serta Institut Teknologi Bandung. Next, nomor 9 adalah jurusan sastra Jawa. Jurusan sastra Jawa memang tidak seterkenal jurusan sastra Inggris, sastra Jepang, dan sastra lainnya. Jurusan ini mempelajari sastra, bahasa, dan budaya Jawa secara menyeluruh loh. Mereka juga akan mempelajari teori sastra Jawa dalam praktek sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Prospek kerja dari lulusan ini cukup bagus loh. Nah, kamu bisa nanti menjadi seorang akademisi, peneliti dalam mengembangkan keilmuan, kemudian praktisi di bidang pernaskahan, administrator, dan seorang wirausaha di bidang pernaskahan. Jika kamu tertarik dengan jurusan ini, kamu bisa mengambil jurusan ini di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas 11 Maret. Nomor 10 adalah jurusan seni peran. Dunia seni peran memang selalu ada, namun belum banyak yang mau masuk di jurusan ini. Padahal nih ya, kalau kamu berhasil masuk di jurusan ini, kamu bakal mendapatkan prospek kerja yang bagus ke depannya loh. Bisa menjadi aktor, pemain peran, artis, dan masih banyak lagi ya. Kampus yang menyediakan jurusan ini ada Institut Kesenian Jakarta, Institut Seni dan Budaya Indonesia Bandung, dan Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan itulah jurusan-jurusan yang sepi peminatnya, tapi banyak banget nih dibutuhkan di masa depan. Buat kamu yang pengen kuliah di jurusan-jurusan ini, boleh banget nih
mencobanya. So, buat kalian yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh banget mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Boleh banget videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang kamu punya ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di channel aku. So, pastinya aku senang banget bikin channel ini lebih rame. Jangan lupa dikepoin video-video aku selanjutnya ya. Oke, next, see you to the next video. Bye-bye.